Raden dari Kembaran, yang saya hormati saudara-saudara para kaum umum dan TU, baik dari Raden dan Kembaran, Mbak Sumbang. Pertama-tama mari kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada hari ini, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di aula kantor Sumbang. Salam salam semoga senantiasa terturut di jiwa kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan berjuang bersama semuanya, dan mudah-mudahan yang hari pada hari ini akan mendapatkan sholat sama dari beliau berma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dari Kas Pembinaan Kabupaten hingga TU Umum, terus juga Kas Pembinaan Kembaran hingga diikuti Kabupaten Umum dan juga Kabupaten Umum di Kecamatan Sumbang. Pada hari ini kita akan melaksanakan asrika. Beberapa waktu lalu kita disibukkan oleh kegiatan penginputan data asrika yang masih masuk dalam sifatnya offline. Pada hari ini kita sudah ada kata-kata mengarah ke sifatnya online. Tentunya nanti akan mendapatkan penjelasan dari tim sosial remaja sifatnya Banyumas. Kami mohon Bapak Ibu dengan penuh kesabaran untuk memahami kalau ini adalah sesuatu yang sangat penting, termasuk asas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum akan dimulai basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Untuk kemudian acara tentunya adalah sambutan dari Pak Camat Subang, berpaling akan dibantu Pak Sugam. Waktu depan kami serahkan kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat para instansi Permajelis Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini diwakili Ibu Dubaika, analis kebijakan di bidang bina pemerintahan desa, beserta tim yang hormati kasih pemerintahan desa baik dari Sumbang, Kembaran maupun Batu Raden, dan juga yang kami hormati, yang kami banggakan admin Sipates yang rata-rata dipegang oleh kaum TU dan umum masing-masing desa, baik desa Kembaran, Sumbang maupun Batu Raden. Dari Batu Raden Kabupaten Bekasi 12 Kembaran Sebagai langsung Sumbang dari Sumbang dan juga yang hormati para pendamping desa, Bapak Ibu sekalian yang hormati dan hadir semua yang kita kami sebutkan satu persatu. Yang pertama dan utama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama silaturahmi di aula Palembang Kecamatan Subang ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat dan salam pada senantiasa kita aturkan pada junjungan yang besar Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu tetap diberikan istiqomah untuk melaksanakan acara ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami wakili Pak Camat hari ini, kemudian ada acara yang lain yang dapat dilakukan. Pada intinya yang kedua, kami sampaikan selamat datang pada seluruh peserta dan mohon maaf yang tidak dalam tata tempat ini ada banyak kekurangan, dan juga mohon nanti diikuti dengan secara cermat, secara tertib, dan juga ini karena ini masih sangat penting ya, dan juga pada narasumber dari TV kiranya dapat memberikan pencerahan pada hari ini, karena bagaimanapun aset itu adalah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita tidak punya aset apa-apa, dan kami yakin tiap desa pasti punya aset yang itu perlu adanya administrasi yang benar dan juga punya kekuatan hukum lah. Jadi salah satu upaya ini adalah kita penerbitan data ya. Maka hari ini ada acara kaitannya dengan sosialisasi dan penginputan data aset desa di dalam Sipakes. Kalau bahasa yang lagi keren sekarang ya migrasi dari Sipakes offline nanti ke Sipakes online. Jadi data itu nanti tidak akan hilang, sehingga nanti dalam pemanfaatan aset itu kan tidak hanya kita punya saya pasti ada nilai lebih, ada nilai manfaatnya yang mungkin nanti juga barangkali nanti lebih mengarah juga setelah pemakai ke pergulatan mungkin, dan juga nanti kemarin juga ada edaran kaitan dengan perkes ya, kaitan dengan pengelolaan aset ya, yang itu juga nanti perlu dijalankan. Tapi ada satu sisi penting yang harus kita lanjutkan, yaitu adalah kita pendataan aset yang supaya lebih tepat, lebih benar dan akurat. Ini butuh kecermatan, butuh penelitian ya, karena memang ada yang disedangkan untuk pendataan ya. Tapi pada prinsipnya aset kelihatan ya, secara fisik kelihatan ya, tinggal kita bagaimana pengadministrasinya. Jadi pada kesempatan yang baik ini mohon untuk diberi hormat dan kesempatan besar, dan diharapkan tidak hanya ini saja, tapi karena kalau membuka Sipakes ini satu kali tidak ingin, tapi kalau sering kita praktekkan itu akan lebih cepat menguasai. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan mudah-mudahan acara hari ini bisa berlangsung lancar dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan di para pemangku kebijakan kaitannya dengan pengelolaan aset. Itu yang saya sampaikan ya. Sebelum kami tutup kita perlihatkan merdeka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Secam atas arahan dan sambutannya dalam rangka sosialisasi dan pendidikan data aset pada hari ini. Mohon maaf tadi saya tidak menyebut pendamping desa ini, mohon maaf yang kami sama-sama datang pendamping desa Raden Pak Iman. Ini adalah teman kebetulan saya Raden. Terus pendamping desa Kembaran tadi mana kan? Ya, selamat datang Pak Sulis. Ya, pendamping desa Sumbang itu Pak Dwi. Mantap, terima kasih. Saya ingin lihat yang dari desa Keramat mana? Desa Keramat. Berdiri coba lihat. Ya, mantap, selamat datang. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya adalah sambutan dan sekaligus pemaparan tentang realisasi pengembangan data dan inventaris aset kepada Ibu waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Secam, Pak Sudianto dan Pak Haryanto, kasih pemerintahan desa, para kasih kecamatan yang hadir pada hari ini, yaitu dari Batu Raden, Kembaran, dan Sumbang. Di sini sudah ada ya kasih yang pengampu Sipadas di sini. Dan juga saya terima kasih juga untuk pendamping desa yang ada di Kecamatan Batu Raden, Sumbang, dan juga Kembaran. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu pengampu dan pengguna Sipades 2020 ini. Saya juga di sini mohon maaf mewakili dari Pak Kabir dan Pak Kadi sendiri yang pada saat ini beliau tidak dapat hadir. Kepinginnya hadir di sini, tapi memang ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, intinya mungkin dari nanti kita pertemuan sosialisasi aplikasi aset desa Sipadas ini mungkin tidak usah berlama-lama ya penyampaiannya, karena kita enaknya kan langsung ke prakteknya. Karena mungkin yang di tahun 2021 kita kan sudah pernah mengadakan Sipadas yang versi offline, itu kemungkinan sama saja. Tapi nanti yang tadi Pak Secam sampaikan, mudah-mudahan aplikasi yang versi sebelumnya itu bisa ibaratnya di merger ke yang sekarang, itu memang kita ada kemungkinan bisa, tapi tidak semuanya itu nanti akan keluar yang apa Bapak Ibu buatkan. Tapi ada kalanya itu sebagian ada yang tidak bisa dan sebagian lagi ada yang bisa. Kami harapkan juga seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam Sipadas ini sebetulnya harus kita sosialisasikan di sebelum-sebelumnya, karena Sipadas ini kan kalau tidak salah saya sebelum lahir di Pemdes juga sudah ada, yaitu pada 2018 akhir. Tapi karena memang pada saat itu COVID, kita tidak bisa menyampaikan sosialisasi Sipadas. Dan saya harapkan di sini dalam nanti penggunaan Sipadas versi 2.0 ini sebetulnya inti dari semua aplikasi yang akan dimasukkan itu dari Bapak Ibu sebagai pengguna Sipadas, kita harus sudah ada terkait dengan RPJMdes, RKPdes dan APBdes. Nah, itu yang harus kita ada, karena itu yang akan dimulai di awal. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena inti dari masuk semua juga seperti itu. Dan Bapak Ibu yang sudah membuat LH itu juga bisa menjadi acuan untuk nanti pengisian. Saya harapkan di sini mungkin sudah semuanya ya membuat Sipadas yang versi online kemarin. Tapi memang baru 22% yang saya terima, karena saya mengharapkan database itu ada di saya, tapi belum semuanya. Tapi saya yakin semuanya itu sudah membuat, tapi mungkin belum mengirimkan ke kami. Karena kami juga kan tidak bisa di versi yang sebelumnya itu melihat. Mungkin desa saja yang bisa melihat, tapi kami tidak bisa melihat. Nah, untuk itu saya harapkan di tahun ini, kebetulan tahun ini juga nanti ada percepatan inventarisasi yang akan kita laporkan ke Kemendagri. Harapan kami nanti sudah Bapak Ibu menginput apa yang Bapak Ibu ada di dalam RPJMdes, RKPdes dan APBdes tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa nanti langsung mengisikannya. Nah, saya mungkin tidak langsung, ini data yang kami ada ya dari 23 kecamatan. Ini yang sudah masuk di kami database-nya, tapi mungkin Bapak Ibu juga sudah ada, tapi belum mengirimkan ke kami. Tapi ini pun masih ada kekurangan, entah itu nanti ada penilaian-nilai nominalnya yang belum lengkap gitu. Nah, itu tolong kami harapkan mengisi selengkap-lengkapnya. Karena biasanya kalau kita sudah, mohon maaf ya, biasanya kalau kita manual, kan sebelumnya memang kalau versi inspektorat itu ada buku inventarisasi, bisa ada
kir dan kip. Nah itu memang dibutuhkan, tapi kalau kami dasarnya itu Sipades ini, jadi versi kita dengan inspektorat itu kadang berbeda, tapi tujuannya sama sebetulnya. Nah saya harapkan Bapak Ibu nanti dalam hal penggunaan Sipades yang akan kita pergunakan hari ini sudah membawa data yang Bapak Ibu perlukan. Dan saya mohon maaf apabila nanti kendala di tengah perjalanan Sipades online ini kan kadang kita juga tidak bisa sepenuhnya 100% itu berjalan ya Bapak Ibu, karena saya kemarin pengalaman hari pertama saya di Tambak, di Kecamatan Tambak. Nah itu saya tidak bisa menggunakan Sipades versi latihan yang akan nanti kita sampaikan, karena dari pusatnya memang tidak bisa digunakan. Tapi saya akhirnya biar Bapak Ibu juga mengenal itu Sipades, akhirnya kami memberikan alternatif selanjutnya yang nanti juga bisa menjadi acuan untuk pengisian. Sebetulnya itu sama saja, tapi kalau sekarang kan kalau online kita langsung ke prakteknya, dan nanti Bapak Ibu berikan user dan passwordnya dari kami gitu loh untuk latihan. Nah kenapa kami memberikan latihan terlebih dahulu? Karena kalau kita nanti online dikhawatirkan nanti Bapak Ibu yang belum paham misal sudah menginput semua dan tutup transaksi. Nah itu ada kesalahan, Bapak Ibu tidak bisa langsung memperbaiki, nanti dari kami yang akan memperbaiki. Nah saya harapkan kita kasih latihan aja dulu, nanti setelah itu kita akan sampaikan kembali untuk nanti yang akan digunakan di Sipades 20 ini. Kami hanya ini yang bisa kami sampaikan Pak Sekjam dan Pak Haryanto. Karena apa? Kita sama-sama marilah dari awal ini kita mengikuti Sipades versi 20, karena diharapkan kita melihat nanti, apalagi kan kadang laporan-laporan tidak perlu dengan adanya pengiriman ini ya, laporan yang begitu banyak gitu loh, entah itu fotokopi apa, tapi dengan cukup mengklik saja apa yang kita ada, nah mereka sudah melihat data kita seperti apa. Nah latihan ini ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar eksportif, nanti kami pun akan ada evaluasi. Evaluasinya mungkin saya mengharapkan hanya untuk kecamatan saja Bapak Ibu, mungkin kecamatan dan pendamping desa yang paling rendah. Itu saja harapan kami selamat menggunakan Sipades 20. Semoga nanti bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak Ibu sebagai pengguna di desanya masing-masing. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berujung yang telah memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan bacaan ini. Untuk kemudian kami itu adalah praktek penuntutan aset bisa monggo dari dulu. Bila ada kesulitan di sini ya Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin ini nanti yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Biasanya kalau saya kadang suka membalasnya lama. Nah nanti biasanya kalau nanti tidak dengan saya bisa dengan yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Ya itu nanti simpan untuk nomor HP-nya. Karena ini nanti sebagai sarana kita untuk latihan. Kenapa saya tulisan di layar? Karena kalau di http /2 Sipades latihan.kemendagri.go.id garis miring di belakangnya boleh diikutkan garis tidak, di mana Bapak Ibu tidak bisa mengikuti secara langsung. Di sini di halaman utama Sipades 2.0 sebenarnya untuk fungsinya tidak jauh berbeda dengan yang Sipades 1.0 atau Sipades yang offline kemarin. Di sini ada menu file, ada menu manajemen aset, laporan, dokumen, tools,
Ini home untuk kembali ke layar utama. Kemudian di sini ada dashboard. Dashboard ini untuk memunculkan gambaran umum materi. Kemudian master, setting pengguna, dan adalah masuk ke perangkat dan pengguna. Jadi kendala buat kita karena ternyata website yang tersedia itu kurang responsif. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mencoba di versi latihan, mungkin tingkat kesabarannya sedikit ditambah. Jadi poin masukan kami ketika kami nanti coba koordinasi dengan Kemendagri. Kurang lebih sama dengan yang versi 1. Sama, pertama memasukkan kode, ini kita coba saja. Kode 01 itu untuk kepala desa, 02 itu diisi dengan kepala desa. Kita coba dengan nama Noval. Kemudian nomor telepon saya hanya mencoba saja. Untuk foto ini harus diupload di Bapak Ibu. Fotonya kita upload. Setelah muncul kita klik simpan. Dan ini muncul tapi malah muncul kode error. 1, 2, 3. 6. Minimal 6. Setelah tadi diklik simpan, di sini datanya akan muncul di. Atau tidak boleh kosong jawabannya. Diisi logo Kabupaten Banyumas saja. Yang ini isi. Harus diisi. Oh iya, semuanya. Iya. Siapa? Harus ada SK-nya, Bu. Di menu daftar perdes ini. Jadi SK oleh Kades siapa? Kita coba memasukkan tulis salah satu perdes dulu. Caranya ada di pilih tambah data, ada di sebelah kanan. Nanti akan muncul entry data perdes RPJM desa. Nah ini 1, 2, 3. Kemudian untuk nomor perdesnya kita isikan 02. Tanggal terbitnya kita random aja mas dipilih. Ya, boleh Desember 1, 2, 3 ya. 2015. Kembali ke layar utama. Kemudian di-upload, harus di-upload juga berkasnya. 3 file saja tersebut, 3 jenis data tersebut, RPJM dan pastikan APBD-nya. Wi, nama desa, Wi. Nama desa patutnya 1, 2, 3, Wi. 1 sampai 6, 1, 2, 3. Masuk. Ini 2016. Kemudian ulang. Jadi ketika di 2016 kita ada pengadaan 3 jenis aset dan ada itu masing-masing. Diklik aja dulu, Pak. Ditunggu. Semua terisi, kemudian kita coba Boleh Mozilla, boleh web Chrome. berarti bidangnya yang melakukan desa 01 itu bidang yang membedakan antara website offline dan penggunanya. Ini sesuai awal tadi kita bidangnya adalah bidang penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
Kemudian untuk jenis kegiatannya bisa kita pilih. Di sini ada banyak, kita coba di penyedia sarana atau penggunaan. Ini saya buat tulisannya kecil-kecil. Nanti Bapak Ibu bisa coba mengenali fungsinya. Tentang itu bisa melihat seperti itu, atau nanti dicoba di website yang saya sediakan. Ada kalau sore malam kita bisa lihat. Kemudian untuk kegiatannya kita isikan kembali ke desa, tapi tanggung jawab yang lupa. Ya, yang penting bapaknya di untuk lokasinya kita sisihkan desa yang ada di Pulau. Dan itu keluar ya. Oh, Pak. Untuk kelompok kegiatannya kita akan mengadakan satu paket saja. Ringgasari udah? Kecil semua ya. Passwordnya ganti ke Bapak 123. Ya. Di sini kita coba pakai. Oke, ditunggu nanti kalau udah bener itu tinggal diklik save ya. Jadi biar Bapak nggak bolak-balik apa namanya nulis. Saya. Nah, untuk menampilkan data yang sudah kita input tadi, kita bisa filter di tampilkan. Terus itu yang pertama kan ada. Nah, yang bawah. Nah, dipilih. Klik yang atas, Iya, coba. Ini kita bisa full seperti ini tampilannya. Kemudian yang pertama dengan teman, kita coba untuk input tambah data. Di sini diisi tahun negaranya. Kalau di sini di tahun 2000. Oke ya Pak, sudah masuk ya. Masuk sampai sama dengan yang sifatnya 1.0. Dalam detail seperti ini. Itu akan terisi sesuai dengan perencanaannya. Untuk realisasi belanjanya, kita juga harus sesuaikan dengan perencanaan. Kita tutup transaksi. Di sini juga ada. Di 2016 kita beli laptop 2 buah, kemudian di 2019 kita beli 3 laptop. Berarti kan total ada 5. Itu yang harus dilakukan dulu adalah yang 2016. Di situ akan muncul kodenya nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang tahun 2019 yang 3 laptop tadi itu baru diregistrkan setelahnya. Jadi di sini nomor registernya urut. Kalau kita sampai meregisterkan aset tahun dulu yang kita register, kemudian baru tahun tua, nomornya akan rancu karena nomornya urut. Jadi untuk semua aset diusahakan kita teliti, untuk registernya kita urutkan berdasarkan tahunnya. Untuk menu register kita tidak seribet yang versi 1.0, karena di register di 2.0 ini cukup dipilih jumlah tahunnya, diklik asetnya, kemudian diklik lagi untuk register, maka nomornya akan muncul secara otomatis. Setelah klik nomornya, kemudian bisa kita cetak labelnya, maka dia akan muncul
kurang lebih sama dengan yang kemarin. Ada kode desa yang lain-lainnya sampai ke nomor urut aset desanya. Setelah meregister, kita bisa ke menu kondisi barang. Kita pilih asetnya, kita klik sebelah kanan untuk kondisi barang, kita klik edit. Nah, ini di sini kita ada pilihan baik tetap, ada di satu titik, ada di kita yang sama. Cuma ini akan pertama karena ada penghasilan ulang. Itu untuk aset yang maka di sini akan disebut kalau contohnya adalah jalan pengaspalan jalan, maka kapan jalan itu dilakukan pengaspalan ulang. Kita isikan tanggal dan tahunnya, kemudian jenis kapitalisasinya adalah apakah itu isi peningkatan, apakah itu isi kredibilitas. Kemudian kita isikan nilai dari, kita tentukan apakah dari APBS atau pendapatan nilai masa atau dari kekayaan asli desa. Kemudian setelah disimpan, maka akan muncul datanya di sini. Nilai kapitalisasinya ada 100 juta. Dalam sisi peningkatan, kemudian untuk transaksinya seharusnya belum. Kalau sudah yakin dengan datanya, kita proses ulang. Kalau sudah yakin, kita bisa ditutup transaksi. Kemudian setelah kapitalisasi, kita ke menu pengamanan. Nah, ini semua aset perlu diamankan. Caranya setnya sama, kita pilih tahun asetnya, kemudian kita pilih jenis asetnya, kita klik edit. Kemudian di sini ada pengamanan fisik. Pengamanan fisik misalnya untuk tanah, pengamanan fisiknya sudah dilakukan atau belum, dikasih faktor atau belum, dikasih faktor atau belum. Kalau memang sudah, kita pilih sudah. Selanjutnya untuk penjelasan pengamanan fisik. Nah, kalau ini sudah dipilih sudah dilakukan pengamanan fisik, kita harus menjelaskan pengamanannya seperti apa. Apakah sudah dipasang patok, apakah sudah dipasang pagar, atau ditandai atau diwarnai seperti itu. Terus di sini ada menu muncul baru, pengamanan hukum. Nah, kalau tanah kas desa ini, apakah Bapak Ibu sudah punya sertifikat atau sudah disertifikatkan atau belum? Kalau sudah, memang ada, dipilih ada, kemudian diisikan jenis bukti kepemilikannya. Biasanya kan pakai. Kemudian diisikan nomor bukti kepemilikannya, nanti disesuaikan dengan suratnya. Diisikan tanggal terbitnya bukti kepemilikan. Kemudian diisikan keterangannya. Keterangannya ini berisikan informasi yang mungkin jelas saja. Contohnya ada pengamanan fisik dan hukum sudah dilakukan. Kemudian disimpan. Maka di sini untuk pengamanan akan muncul di sini pengamanan fisiknya sudah, administrasinya sudah, dan hukumnya ada. Kemudian setelah kita yakin datanya benar, kita tutup transaksi. Kemudian kita masuk ke menu penggunaan aset. Kurang lebih sama ini dengan versi 1.0. Kita pilih asetnya, ditambah data. Nah, di sini harus diisikan nomor keputusan kepala desanya. Ini harus
yang diisikan nomor berapa, tahun berapa. Kemudian di sini ada jenis SK-nya. SK-nya ini adalah status penggunaan aset desa atau penunjukan penggunaan aset desa. Ada dua pilihan, nanti disesuaikan jumlah penggunanya, jumlah penggunaannya ada berapa. Kalau misalkan laptop yang satu orang menggunakan satu unit, maka diisikan satu unit. Penggunanya siapa, misalnya Pak Kades, di sini muncul namanya dan kodenya, atau Pak Sekdes, atau kaum umum, atau kaum yang lain, bisa dipilih di sini di menu jabatan. Kemudian level barangnya, barang mana yang akan digunakan sesuai laborisasinya. Misalnya laptop nomor 4, ya dipilih laptop nomor 4. Jadi kita tidak untuk sekarang kita tidak bisa menggambarkan bahwa misalnya di situ ada 5 orang. Karena kami juga harus punya arsip desa-desa mana yang request ke kita untuk dibawakan transaksinya, dihapus asetnya, dirubah detailnya. Itu teknisnya dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali untuk antusiasme dan perhatiannya Bapak Ibu. Penilaian sing tanah aset berarti kaca penilaian barang dari belanja barang kayak anak tim yo. Untuk yang sudah masuk ke website real, mohon di-download mawon. Nanti saya coba dari admin kabupaten untuk menghapus seluruh datanya. Kalau memang ada yang sudah mengisi. Cukup sekian dari saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa maksimal dalam sosialisasi Cipades 2.0 ini. Nanti Bapak Ibu dalam akses latihan bisa dibantu dengan tutorial di YouTube. Insya Allah bisa sedikit memberikan gambaran mengenai rute penginputannya atau cara penginputannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami juga sempat tadi dari kemarin juga, bahkan saya kemarin itu tiba-tiba tidak bisa digunakan, pas waktunya tidak bisa digunakan, tapi sebelumnya sudah bisa digunakan. Nah, karena terkendala kita dari pusatnya seperti itu, kami pun tidak bisa menginformasikan ke Bapak Ibu. Harapan saya tadi setelah kita sudah mendapatkan link latihan kembali dari Kemendagri, saya harap nanti Bapak Ibu semoga bisa mengikuti apa yang harus diisikan. Dan kebetulan tadi kami juga sudah memberikan lewat pendamping masing-masing yang ada di kecamatan untuk nanti memberikan panduan buku terkait pengisian Cipades. Nah, saya harap juga mohon maaf dari kami apabila secara penyampaian tentunya masih belum diharapkan maksimal oleh Bapak Ibu. Itu pun kami juga agak sedikit was-was karena jujur saja saya juga dari kemarin itu sempat was-was. Latihan Cipades ini tidak bisa dibuka. Nah, pagi-pagi saya sudah WA kembali dengan Kemendagri, saya dikasihkan linknya lagi, tidak sempat bisa dibuka. Dan bahkan ini pun ada sebagian yang bisa dibuka dan ada sebagian yang tidak. Ya saya harap kalau memang ada yang tidak bisa membuka dan ada yang bisa dibuka, tolong nanti saling membantu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena mungkin karena kami juga keterbatasan SDM, tidak mungkin semuanya kita yang mampu. Makanya saya mengharapkan dari pendamping desa, dari kecamatan untuk membantu kami juga. Terlepas itu Pak Haryanto, kami
dan izin mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari penyampaian sosialisasi pada sini. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Ibu Jantin di Profesor Majes yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan Sipades 02 ini. Kalau masih banyak yang tadi belum bisa buka ya. Jadi nanti yang sudah bisa buka tadi Ibu menyampaikan supaya saling membantu gitu. Dan nanti juga dari pendamping desa tadi sudah diberikan panduan ada, nanti monggo di yang belum memiliki panduan itu berkoordinasi dengan pendamping. Dan kami juga nanti insya Allah Sumbang nanti akan selesai ya, selesai ke grup TU dengan nanti monggo sering-sering buka grup TU dan nanti informasi apapun bisa terbaca. Oke, baik sekalian, coba saya saksikan dulu ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan sedikit informasi lagi. Untuk saat ini kita memang baru hanya sebatas perkenalan ya, untuk Sipades 2.0-nya. Untuk progres yang Sipades 1.0 itu masih kami tunggu. Paling tidak proses atau progres inputnya adalah setidaknya sudah di atas 50% lah. Jadi input datanya di database jadi sudah hampir selesai. Syukur-syukur bisa 75% atau 80%. Itu nantinya mohon dari desa mengirimkan database-nya ke kecamatan supaya nanti dari kecamatan bisa dikompilasi, dijadikan satu folder, kemudian baru dikirim ke kami. Karena ini sudah akhir tahun anggaran, kami juga jaga-jaga apabila nanti ternyata dari BPKP atau dari inspektorat baik itu kabupaten maupun provinsi memintakan data ke kami di kabupaten. Jadi setidaknya kami punya progres walaupun belum maksimal, belum 100% selesai, setidaknya kita sudah berproses. Itu yang kami harapkan, semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang harus kita kerjakan. Cukup sekian informasi tambahnya, matur nuwun. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo apa yang sudah disampaikan oleh tim Profesor Majes terkait aset untuk sama-sama dicermati dan kemudian ditindaklanjuti dengan nanti PR kita dipipil ya, sehingga nanti tidak tertumpuk. Yang jelas bahwa aset ini kita membutuhkan keturunan sahabat ketelatenan yang harus dilaksanakan. Ya, harapan kami nanti akhir November Bapak Ibu sudah bisa mulai tidak menghitung itu ya, jadi begitu. Harapan kami nanti setelah ini aplikasi yang di Android sudah bisa disampaikan kepada kami semua, dan nanti untuk aplikasi Sipades online bisa jalan. Yang penting bagi sekalian selalu berkoordinasi, ya, berkoordinasi. Nanti apa yang jadi permasalahan kalau memang tidak bisa dipisahkan di sini, nanti kita koordinasikan dengan Profesor Majes. Pendamping desa nanti untuk mendampingi ya, juga apa-apa yang menjadi permasalahan desa bisa teratasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintahan Kecamatan Sumbang seperti menjadi Profesor Majes mengucapkan terima kasih atas acara pada hari ini. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita dalam rangka untuk menertibkan tentang barang-barang aset kita. Harapan kami nanti kalau sudah beres, karena kita juga masih punya beban mereka di desa-desa, banyaknya barang-barang yang susah tapi tidak masuk di inventarisasi. Tentunya nanti kalau sudah Sipades online berjalan, program ke depan adalah penghapusan seperti itu. Kemudian dari
rombongan dari Kecamatan Beturaden, kami ucapkan terima kasih dari Kembaran yang sudah mengikuti dengan penuh dengan kesungguhan. Kita punya keinginan yang sama bahwa kita punya tugas adalah menertibkan aset-aset desa kita. Ini sifatnya adalah sebenarnya merupakan sarana untuk mempermudah kita. Memang kalau awal kita babat aras itu memang berat, tapi nanti kalau sudah tercover semua ke depan akan lebih gampang. Saya merugikan aset. Bapak yang saya hormati, mari kita tutup acara pada hari ini dengan ucapan anugerah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami di dalam menyebut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.